Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai kumpulan materi pengetahuan komputer dari awal sampai akhir pertemuan semester 1. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nisatul Fitri dengan NIM 20040300085. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja dari part pertama, mengenai konsep dasar dan teknologi komputer. Konsep dasar komputer yakni alat elektronik, dapat menerima input data, dapat mengolah data, dapat memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dari hasil pengolahan, bekerja secara otomatis. Komputer secara umum. Menurut Bernhard Kenke's Dictionary of Etymology, komputer adalah bahasa Inggris pada tahun 1946 untuk orang yang mengalkulasi. Mendekati 1997 dipakai untuk alat kalkulasi mekanis. Sepanjang Perang Dunia Kedua, komputer menunjuk pada beberapa pekerja wanita Amerika Serikat serta Inggris yang pekerjaannya mengalkulasi jalan artileri perang dengan mesin kalkulasi. Pengertian komputer mengalami banyak perubahan. Awal mulanya mengatakan orang yang dalam pekerjaannya melakukan perhitungan operasi aritmatika. Seiring berjalannya waktu dengan perubahannya, arti komputer merujuk pada suatu mesin untuk alat kalkulasi. Komputer di zaman modern mengarah ke suatu rangkaian alat elektronik yang dapat lakukan banyak pekerjaan serta mempunyai banyak manfaat. Komputer adalah alat elektronik yang tersusun menjadi rangkaian membuat sebuah mesin berteknologi dengan kontrol sistem operasi disertai program-program yang mampu menerima dan menyimpan data, melakukan pengolahan, dan memberikan hasil dalam bentuk operasi yang dirumuskan. Sejarah dan perkembangan. 1. Alat hitung tradisional dan kalkulator mekanik. 2. Komponen komputer generasi pertama. 3. Komputer generasi kedua. 4. Komputer generasi ketiga. 5. Komputer generasi keempat. 6. Komputer generasi kelima. 7. Komputer generasi keenam. Manfaat komputer. 1. Komputer sebagai sarana mempermudah kerja. 2. Komputer sebagai sarana komunikasi. 3. Komputer sebagai sarana alat hiburan. 4. Komputer sebagai sarana pendidikan. 5. Komputer sebagai sarana informasi. 6. Komputer sebagai sarana usaha. 7. Komputer sebagai sarana kontrol. 8. Komputer sebagai sarana alat kesehatan. Part 2. Mengenai perkembangan komputer. Perkembangan komputer terjadi setahap demi setahap atau evolusi. Komputer yang lebih baru umumnya mendukung komputer yang sudah ada sebelumnya. Perkembangan hardware pada era sebelum tahun 1940. Pada era setelah tahun 1940. Generasi pertama 1940 sampai 1959. Generasi kedua 1959 sampai 1964. Generasi ketiga 1964 sampai 1970. Generasi keempat 1970 sampai 1980-an. Generasi kelima 1980-an sampai saat ini. Perkembangan software. Software atau perangkat lunak adalah perangkat abstrak yang merupakan bagian utama selain hardware dari sistem komputer. Perangkat lunak yang ada hingga saat ini dibentuk dari sebuah kode-kode biner yang kemudian dikemas dalam sebuah bahasa mesin, bahasa assembler, bahasa C, dan sebagainya. Part 3. Penggolongan komputer dan jenis komputer. Jenis komputer berdasarkan tujuan penggunaannya. Special Purpose Computer, General Purpose Computer. Jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Komputer analog, komputer digital, komputer hybrid. Jenis komputer berdasarkan prosesornya. Mikrokomputer, mini komputer, superkomputer. Jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya. Komputer desktop, komputer tower, komputer laptop, komputer portable, komputer netbook, komputer subnetbook,
Komputer palm top. Jenis komputer berdasarkan skala kemampuannya. Small scale komputer, medium scale komputer, large scale komputer. Part 4. Alat-alat input, proses, dan output. Alat input. Alat input adalah alat-alat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Macam-macam alat input komputer: keyboard, mouse, scanner, joystick, touchpad, trackball, light pen, kamera digital, handycam, webcam, microphone and headphone, graphic pads, barcode. Alat proses komputer. Alat proses adalah alat-alat yang berfungsi mengolah data ke dalam komputer setelah mengalami proses input. Macam-macam alat proses komputer: CPU, ALU, CU, motherboard, prosesor, register, cache memory, ROM, RAM, PCI, floppy disk, hard disk, CD, flash disk, zip drive, pita magnetik, DVD, recordable DVD, LAN card, VGA card, card reader, wireless network adapter. Alat-alat output komputer. Alat-alat output yaitu data yang telah diproses menjadi bentuk yang berguna. Output device adalah segala macam komponen hardware yang dapat menyampaikan informasi kepada user. Suatu peralatan output yang dapat menyampaikan informasi secara visual, kemudian informasi yang ditampilkan biasanya disebut dengan soft copy. Macam-macam alat output: monitor, printer, plotter, speaker, proyektor, headset. Part 5 dan 6. Alat proses. Alat pemproses adalah alat di mana instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat alat input dan hasilnya akan ditampilkan melalui output. Alat proses terdiri dari Central Processing Unit, Array Processor, Internal Memory, External Memory. Part 7. Komponen hardware, port hardware, dan media penyimpanan. Komponen hardware. Hardware atau perangkat keras adalah bagian komputer yang bisa kita lihat wujud fisiknya. Hardware komputer tersusun dari komponen-komponen elektronika dan mekanis yang dirakit membentuk modul-modul yang diberi nama sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 5, yaitu 1. Input device atau unit masukan, terdiri dari keyboard, mouse, touchpad, joystick. 2. Proses device atau unit pemrosesan, terdiri dari prosesor, power supply, RAM, motherboard. 3. Output device atau unit keluaran, terdiri dari monitor, printer. 4. Backing storage atau unit penyimpanan, terdiri dari hard disk. 5. Peripheral atau unit tambahan, terdiri dari modem dan kartu suara. Port komputer, port serial, port paralel, port USB, port VGA, port infrared, port PS2, port audio, port LAN, port HDMI, port power source. Media penyimpanan. Media penyimpanan atau computer data storage adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang. Macam-macam media penyimpanan. 1. Penyimpanan magnetik, yakni hard disk, flash disk,
memory card, zip drive, 2 penyimpanan optikal, yakni CD, CD-ROM, CD-RW, DVD, 3 penyimpanan awan. Part 9. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak atau software. Perangkat lunak, software atau perangkat lunak merupakan bagian dari komputer yang mengacu pada bentuk digital. Komponen ini tidak terlihat secara fisiknya, namun dapat dioperasikan oleh penggunanya dengan menjalankan perintah apapun dari pengguna. Fungsi perangkat lunak: memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Kegunaan perangkat lunak komputer. Perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak pengolah kata, perangkat lunak pengolah angka, perangkat lunak presentasi, perangkat lunak pengolah data, perangkat lunak pengolah gambar, perangkat lunak browser, perangkat lunak desain grafis, perangkat lunak jaringan komputer, perangkat lunak chatting, bahasa pemrograman, program bantu, perangkat lunak device drive, perangkat lunak perekam audio, perangkat lunak maintenance, perangkat lunak antivirus, perangkat sistem lainnya. Part 10. Memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolah kata menggunakan Microsoft Office Word. Aplikasi pengolah kata merupakan software yang digunakan untuk mengolah kata dan berkaitan dengan dokumen, seperti tahapan membuat, mengedit, memodifikasi, menyunting, maupun mencetak dokumen. Banyak digunakan untuk membuat naskah, laporan, artikel, brosur, karya tulis, surat menyurat, dan lain-lainnya. Fungsi perangkat lunak pengolah kata dapat membantu untuk membuat sebuah dokumen berbasis teks maupun simbol dengan lebih mudah. Dapat menyunting, mengubah, atau melakukan penghormatan suatu dokumen yang sudah ada. Membantu pencetakan dokumen yang lebih mudah dan cepat. Membantu pembuatan sampul laporan, skripsi, buku, dan lain-lain. Dapat membantu penyusunan sebuah laporan perusahaan, organisasi, maupun pribadi. Membantu pembuatan surat dengan cepat. Membuat tabel lebih mudah meski tidak secepat perangkat lunak pengolah angka. Meminimalisir kesalahan dalam sebuah penulisan. Menghemat waktu dan tenaga dalam pembuatan dokumen. Mengurangi limbah kertas karena software pengolah kata mendukung pengeditan dengan mudah. Part 13. Memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan, pemanfaatan, pengenalan aplikasi internet browser. Aplikasi internet. Media massa merupakan sarana penyebarluasan berita kepada halayak luas, baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Hal ini selaras dengan media massa sebagai lembaga penyebaran informasi dan bisnis, serta upaya mempengaruhi opini publik internasional. Di masa ini, kemudahan memperoleh berita difasilitasi oleh keberadaan internet. Begitu kita mengakses internet, kita akan mendapatkan berbagai informasi dan berita sesuai kebutuhan. Macam-macam aplikasi internet. World Wide Web, email, newsgroup, mailing list, internet relay chat, telnet, Groover. Manfaat aplikasi internet. 1. Sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan. 2. Mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. 3. Menghemat biaya dan waktu. 4. Menjaga keamanan warga negara. 5. Sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha. 6. Memperluas ruang pertemanan. 7. Media hiburan semua kalangan. Browser. Secara umum, pengertian dari browsing adalah suatu aktivitas yang dilakukan di dalam media internet dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak yang bernama web browser.
atau sering disebut dengan browser saja. Jadi kita juga bisa menyimpulkan bahwa browsing adalah mencari informasi di dalam jaringan internet. Informasi-informasi tersedia begitu banyak dan dalam berbagai format seperti tulisan, gambar, video, dan lain-lain. Browsing ini memiliki padanan sinonim atau persamaan kata yang lumayan banyak. Meskipun kata-kata ini sebenarnya memiliki perbedaan arti, kalau ditelusuri secara mendalam, padanan kata yang dimaksud adalah searching, googling, surfing, dan yang lainnya. Manfaat web browser. Web browser mempermudah kita dalam mengakses informasi kepada media seperti situs, blog, gambar, video, dan lain-lainnya. Web browser bisa digunakan sebagai media untuk berjejaring sosial, misalnya melalui Facebook, Twitter, Google+, dan lain-lain. Selain untuk berselancar di dunia internet, web browser juga dapat menyimpan file yang Anda cari saat menjelajah internet. Anda juga bisa membookmark situs yang Anda anggap penting. Dapat juga digunakan untuk mengakses mesin pencari yang biasa digunakan untuk mencari informasi. Serta masih banyak lagi manfaat dari web browser yang bisa Anda gunakan untuk mempermudah aktivitas berselancar di dunia maya. Macam-macam browser. 1. Google Chrome. 2. Mozilla Firefox. 3. Safari. 4. Opera. 5. Internet Explorer. 6. Netscape Navigator. 7. Maxton Browser. 8. iCap. Part 14. Memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan, pemanfaatan, pengenalan email, dan jejaring sosial. Peralatan yang dibutuhkan untuk berhubungan dengan internet. Komputer dengan persyaratan minimum. Modem, saluran telepon. Email. Email adalah surat dalam bentuk elektronik. Email merupakan salah satu fasilitas atau aplikasi internet yang paling banyak digunakan dalam hal surat menyurat. Hal ini dikarenakan email merupakan alat komunikasi yang murah, cepat, dan efisien. Manfaat email: media massa komunikasi, media pengiriman, efektif, efisien, dan murah. Media promosi, media informasi, sosial media. Part 15. Peranan sistem informasi dalam bisnis. Peran sistem informasi untuk operasi bisnis adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. 5 area pengetahuan sistem informasi. 1. Konsep dasar. 2. Teknologi dan informasi. 3. Aplikasi bisnis. 4. Proses pengembangan. 5. Tantangan manajemen. Perubahan yang saling berkaitan dalam bidang teknologi. Platform mobile digital yang muncul. Pertumbuhan perangkat lunak online sebagai layanan. Pertumbuhan cloud computing di mana semakin banyak bisnis dalam perangkat lunak berjalan melalui internet. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya pribadi memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.